Bayangkan diri Anda sebagai penguasa dunia, seorang pemimpin dari sebuah kerajaan yang membentang dari dataran Eropa hingga ke Afrika dan Asia. Anda adalah orang yang paling berkuasa di muka bumi, dan setiap keputusan Anda dapat menentukan nasib jutaan jiwa. Inilah posisi yang ditempati oleh Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai sosok yang berbeda dari para pemimpin lainnya. Tidak seperti banyak pendahulu dan penerusnya, Marcus Aurelius memilih untuk menempuh jalan kebajikan, sebuah jalan yang mengutamakan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan ketenangan batin. Marcus Aurelius adalah seorang stoik, seorang penganut aliran filsafat, yang mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam, di mana ketenangan pikiran merupakan kunci utama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Stoicisme mengajarkan bahwa untuk mencapai kedamaian batin, seseorang harus bisa melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang tidak perlu, dan mengembangkan kebijaksanaan dalam menilai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Di tengah hiruk-pikuk dan tekanan menjadi seorang kaisar, Marcus Aurelius menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekuasaan atau kemewahan, tetapi dari kedamaian batin yang dihasilkan oleh pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan hidup. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, kita seringkali mendapati diri kita terperangkap dalam lingkaran aktivitas yang tak ada habisnya. Dari pagi hingga malam, kita bergegas dari satu tugas ke tugas lainnya, seolah-olah produktivitas diukur dari seberapa banyak hal yang bisa kita lakukan dalam sehari. Namun, Marcus Aurelius, sang filsuf kaisar yang dikenal karena kebijaksanaannya, memberikan kita nasihat yang sangat sederhana, namun mendalam. Lakukan lebih sedikit, tetapi dengan lebih bermakna. Dalam bukunya Meditation, Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu bisa menghilangkannya, kamu akan memiliki lebih banyak waktu dan lebih banyak ketenangan. Tanyakan pada dirimu setiap saat, apakah ini perlu?" Di balik nasihat ini, tersembunyi kebijaksanaan yang menantang pemahaman kita tentang produktivitas. Baginya, esensi dari produktivitas bukanlah pada jumlah tugas yang diselesaikan, melainkan pada nilai dari apa yang kita lakukan. Apakah kegiatan yang kita lakukan setiap hari membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup yang lebih tinggi? Atau, apakah kita sekadar memenuhi hari-hari kita dengan kesibukan yang tidak berarti? Marcus mengajak kita untuk merenung sejenak, untuk melihat ke dalam diri, dan mengidentifikasi apa yang benar-benar esensial dalam hidup kita. Di zaman di mana kita dibanjiri dengan berbagai bentuk hiburan dan distraksi, dari media sosial hingga televisi, mudah bagi kita untuk kehilangan fokus dan terperangkap dalam aktivitas yang sebenarnya tidak membawa manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, Marcus mengingatkan kita untuk selektif dalam memilih kegiatan dan bahkan dalam memilih kata-kata yang kita ucapkan. Nasihat Marcus tentang melakukan lebih sedikit juga mencakup berbicara lebih sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlibat dalam percakapan yang tidak produktif, yang tidak mengarah pada apa-apa, dan hanya membuang waktu serta energi kita. Dengan mengurangi pembicaraan yang tidak perlu, kita bisa menghemat energi mental dan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih berarti. Ajaran Marcus Aurelius ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip stoicisme yang menekankan pentingnya moderasi dan pengendalian diri. Dalam tradisi stoik, produktivitas sejati diukur dari seberapa efektif kita menjalani hidup kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Melakukan lebih sedikit, dalam konteks ini, berarti menghindari kesia-siaan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, yang membawa kita lebih dekat kepada kebijaksanaan dan ketenangan batin. Selain itu, nasihat ini juga beresonansi dengan gagasan dari buku Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Dalam bukunya, McKeown menjelaskan bahwa melakukan lebih sedikit bukan berarti menjadi malas atau kurang produktif, tetapi sebaliknya, berarti memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak relevan. Dalam konteks ini, esensi dari produktivitas adalah melakukan hal-hal yang memiliki dampak besar dan menghindari aktivitas yang hanya menghabiskan waktu tanpa hasil yang nyata. Maka dari itu,
nasihat Marcus Aurelius untuk melakukan lebih sedikit bukan hanya sebuah ajakan untuk hidup lebih sederhana, tetapi juga sebuah panduan untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Dengan menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal-hal yang esensial, kita dapat menemukan ketenangan batin dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Kehidupan modern seringkali membuat kita merasa tertekan, seolah-olah ada beban tak terlihat yang terus-menerus menekan pikiran dan jiwa kita. Ketika tekanan ini menjadi terlalu berat untuk ditanggung, banyak dari kita mencari pelarian, bepergian ke tempat-tempat eksotis, menjauh dari rutinitas harian, atau mencari ketenangan di alam terbuka. Namun Marcus Aurelius dalam kebijaksanaannya menawarkan pendekatan yang berbeda, sebuah pelarian yang tidak memerlukan perjalanan fisik, melainkan sebuah perjalanan ke dalam diri sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Dimanapun kamu berada, kamu selalu bisa menemukan tempat yang tenang di dalam dirimu sendiri." Baginya, ketenangan sejati tidak ditemukan di tempat-tempat terpencil atau eksotis, tetapi dalam kedalaman jiwa kita sendiri. Ketika kita merasa kewalahan oleh dunia luar, Marcus mengajarkan bahwa kita tidak perlu melarikan diri ke tempat lain. Sebaliknya, kita bisa menemukan ketenangan dengan berdiam sejenak, menarik diri ke dalam, dan merenungkan keadaan batin kita. Nasihat ini mungkin tampak sederhana, tetapi membawa kebijaksanaan yang mendalam. Dalam era yang penuh dengan gangguan dan kecepatan yang menggelora, kita seringkali lupa bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Kita terbiasa mencari pelarian dalam bentuk liburan, hiburan, atau perubahan lingkungan, tetapi seringkali, setelah semua itu berlalu, kita mendapati bahwa kegelisahan dan kekhawatiran kita tetap ada. Seperti kata Marcus, kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu membawa dirimu sendiri. Dengan kata lain, kita tidak bisa melarikan diri dari pikiran dan perasaan kita dengan mengubah lingkungan fisik kita. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapi dan memahami diri kita sendiri. Pelarian singkat yang diajarkan Marcus Aurelius ini sangat mirip dengan praktik meditasi dalam tradisi Timur, seperti yang dijelaskan dalam buku The Miracle of Mindfulness, karya Thich Nhat Hanh. Dalam meditasi, kita diajak untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, untuk menenangkan pikiran dan fokus pada saat ini. Seperti meditasi, pelarian ke dalam diri ini adalah cara untuk memperbarui diri kita, untuk menemukan kembali pusat kedamaian di dalam diri yang seringkali tertutupi oleh hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Marcus juga memberikan kita 2 poin penting untuk direnungkan ketika kita memilih untuk mundur sejenak ke dalam diri. Pertama, dia mengingatkan kita bahwa hal-hal tidak memiliki kekuasaan atas jiwa. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak di luar jiwa. Gangguan hanya datang dari dalam, dari persepsi kita sendiri. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di luar sana hanya akan mempengaruhi kita sejauh kita mengizinkannya. Gangguan dan ketidaknyamanan adalah produk dari persepsi kita sendiri, dan dengan menyadari hal ini, kita dapat mulai melepaskan keterikatan pada hal-hal eksternal yang tidak perlu. Poin kedua yang diajarkan Marcus adalah kesadaran bahwa semua yang kamu lihat akan segera berubah dan berhenti ada. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, hal-hal yang membuat kita cemas atau bahagia, semuanya akan berlalu. Dengan memahami sifat sementara dari segala sesuatu, kita dapat mencapai ketenangan batin yang lebih mendalam, karena kita tidak lagi terikat pada keinginan untuk mempertahankan atau menghindari sesuatu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh filsuf Alan Watts dalam bukunya The Wisdom of Insecurity, hidup menjadi lebih damai ketika kita menerima ketidakpastian dan perubahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Pelarian singkat yang diajarkan Marcus Aurelius adalah undangan untuk menjelajahi batin kita sendiri, untuk menemukan sumber ketenangan yang tidak tergantung pada lingkungan eksternal. Ini adalah cara untuk membangun benteng ketenangan di dalam diri, yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan di luar sana. Dengan melatih diri untuk kembali ke dalam diri setiap kali kita merasa kewalahan, kita dapat menjaga kedamaian batin kita, tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi di dunia luar.
Di dunia yang selalu berubah ini, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa keadaan, perasaan, dan keadaan yang kita alami saat ini akan berlangsung selamanya. Kita cenderung melekat pada kebahagiaan seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, dan kita berusaha melarikan diri dari penderitaan seakan-akan itu adalah musuh yang harus dihindari dengan segala cara. Namun, Marcus Aurelius, dengan kebijaksanaan stoanya, mengingatkan kita akan satu kenyataan yang tak terhindarkan, bahwa segala sesuatu akan berlalu. Dalam Meditation, Marcus Aurelius menulis, "Segala sesuatu yang kamu lihat akan segera berubah dan lenyap. Pikirkan berapa banyak perubahan yang sudah kamu lihat. Dunia ini hanyalah perubahan, hidup kita hanyalah persepsi." Di sini Marcus mengajak kita untuk merenungkan sifat sementara dari segala sesuatu, sebuah ajaran yang juga dikenal dalam stoicisme sebagai memento mori, sebuah pengingat akan kematian dan ketidakkekalan hidup. Kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat sementara bisa menjadi sumber kecemasan bagi banyak orang. Memikirkan bahwa hal-hal baik yang kita nikmati akan berlalu, atau bahwa kita suatu hari nanti akan kehilangan orang-orang yang kita cintai, bisa terasa menakutkan. Namun, Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk melihat ketidakkekalan ini sebagai sumber ketenangan batin. Dalam pandangannya, kesadaran bahwa segala sesuatu akan berlalu justru bisa membebaskan kita dari keterikatan yang berlebihan pada dunia ini. Dengan memahami bahwa tidak ada yang abadi, kita menjadi lebih siap menerima perubahan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dengan sikap yang lebih tenang. Ajaran Marcus ini sejalan dengan konsep anicca dalam Buddhisme, yang berarti ketidakkekalan. Dalam bukunya The Art of Living, Thich Nhat Hanh menjelaskan bahwa pemahaman tentang ketidakkekalan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, setiap hubungan, dan setiap pengalaman akan berubah dan berlalu, mengajarkan kita untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal duniawi dan untuk menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran dan penghargaan. Dengan mengingat bahwa segala sesuatu akan berlalu, kita juga diingatkan untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang kita anggap sebagai masalah besar dalam hidup kita. Marcus Aurelius menulis, "Masa lalu dan masa depan adalah kekosongan yang menganga di hadapan kita, jurang yang kedalamannya tidak bisa kita lihat, jadi hanya orang bodoh yang merasa penting atau cemas tentangnya." Ini adalah pengingat yang kuat bahwa banyak dari kekhawatiran kita sebenarnya tidak berarti dalam skema besar kehidupan. Apa yang tampak begitu penting dan mendesak saat ini, dalam beberapa tahun, mungkin akan terlupakan, atau bahkan tidak lagi relevan. Namun, ini bukan berarti kita harus menjadi acuh tak acuh terhadap hidup. Sebaliknya, Marcus mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan ketidakkekalan ini, untuk memanfaatkan setiap momen yang kita miliki dengan bijaksana, tetapi tanpa keterikatan yang berlebihan. Dengan cara ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih damai, karena kita tahu bahwa segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, pada akhirnya akan berlalu. Dalam buku The Power of Now karya Eckhart Tolle, penulis mengajak kita untuk fokus pada saat ini dan melepaskan diri dari penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Ketika kita menerima bahwa saat ini adalah satu-satunya kenyataan yang kita miliki, dan bahwa segala sesuatu di dalamnya adalah sementara, kita bisa mencapai kedamaian batin yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh Tolle, hadir sepenuhnya dalam momen ini adalah kunci untuk kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Ajaran Marcus Aurelius tentang ketidakkekalan adalah sebuah undangan untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh, untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal duniawi, dan untuk menemukan ketenangan dalam kenyataan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berlalu. Ini adalah kebijaksanaan yang dapat membebaskan kita dari beban kehidupan yang berlebihan dan memberi kita kedamaian yang mendalam, bahkan di tengah perubahan dan ketidakpastian yang terus-menerus.